Shalom Sobat Kasih, selamat berjumpa kembali. Masih dalam suasana Natal dan tentunya sukacita menyelimuti Indonesia, bahkan seluruh dunia, di mana Natal kali ini cukup meriah. Terlihat di Jakarta begitu banyak umat muslim yang antusias mengikuti perayaan Natal yang diselenggarakan oleh Pak Karno, dan ini tentu saja membawa dampak yang cukup positif. Namun di balik kemeriahan sukacita Natal, malah umat muslim yang super ribut. Seperti apa? Saya ajak kita semua untuk menyimak videonya berikut ini. Mari tegakkan hari mualaf sedunia. Aku yang paling keras. Ketamat banyak Ya permasalahan. terus kalau kami ndak ikut, apa masalah Blender? Loh, tidak. Sekarang begini, apa masalah, kasih alasannya apa? Kan udah dijawab sama Nandar. Udah dijawab. Alasannya Tapi, belum Bang Blender, hampir aku syubhat. konfirmasi ya, Bang. Dalilnya, bentar, Iya. Nandar. Dalilnya adalah kalau kita merasa segala sesuatu itu syubhat, dalilnya perintahnya tinggalkan. Kami tinggalkan. Apa masalah dengan kamu? Iya tadi oke. Kalau misalkan suka tidak suka, apakah harus perlu diumumkan? Ini bukan suka dan tidak suka. Iya. Ini masalah hey, pilihan. pilihan. Hehehe. Nggak Iya, perlu diumumkan. apa masalah dengan kau Blender? Diumumkan. Iya, masalahnya buat kau apa kalau kami ndak ikut? Islam nggak ada masalah. Maunya Lalu apapun kenapa itu. kau bahas Mesia? Kau bilang Diumumkan. Tante Mika menyilap Masalahnya uangnya Matius diumumkan 750. masalahnya Iya, diumumkan. kalau Nandar mengumumkan, apa masalah buat kau? Iya, masalahnya di mana? Jawab tentang Gini, dia. oke, baik. Apa kata Nandar? Apakah- Nandar baik. bilang begini loh. Kata si Nandar, aku sudah siap dibenci sama semua orang untuk Ya udah. menyatakan sikap tidak ikut. Nah, Ya sekarang udah. masalahnya buat kau apa? Ya udah, kalau siap dibenci ya udah dibenci aja lah, ngapain panas? Ya udah, berarti kau benci sama Nandar. Ya iyalah, kalau kalian memang siap dibenci. Astagfirullah. Oh, udah, berarti bukan masalah kami itu lagi. aja. Berarti kau yang Ya udah. bermasalah. Oke. Ya, Udah oke. tahu. Kalau saya mengucapkan selamat Natal, berarti saya mengakui apa yang mereka rayakan, dan saya juga turut serta di dalam perayaan itu. Ya kan? Tetapi saya kan mengucapkan atau menggunakan kalimat dengan selamat merayakan Natal. Berarti saya hanya menyampaikan atau mengucapkan kata selamat kepada orang-orang yang sedang merayakan perayaannya, yaitu Natal tadi. Saya tidak ikut serta di situ, tapi saya mengucapkan selamat aja kepada mereka, karena saya senang melihat orang lain senang. Itu aja. Jangan, nggak mungkin gara-gara mengucapkan selamat merayakan Natal saya korbankan pula akidah saya gara-gara ini. Nggak mungkin. Jangan langsung kau timbang dosaku hanya gara-gara ini. Cobalah dosamu aja lah dulu kau timbang. Ya putu. Akhir kata buat warga Jakarta yang abang sayangin, abang ucapin selamat ngeriung sama keluarga, selamat menyambut hari Natal dan tahun baru 2026. Nyo. Nah, itu kan benar saja apa yang disampaikan oleh Bang Edis yang hampir tidak pernah salah, di mana beliau mengatakan bahwa seluruh umat Kristiani bersuka cita merayakan hari Natal, tetapi kok umat Muslim yang super ribut dan sangat ribet. Terbukti teman-teman mungkin sudah menyaksikan video di depan, di mana Uni Rifa dan komplotannya sedang bertengkar mulut di dalam forum yang mempersoalkan tanggal 25 Desember. Tentu saja memang akan menjadi pro dan kontra, karena dari sejak awal, dari dulu kala, seluruh dunia tahu kalau tanggal 25 itu adalah tanggal sukacita kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus yang diperingati oleh umat Kristiani setiap tanggal 25 Desember. Namun tahun 2025 ini adalah tahun yang sangat aneh, luar biasa bagi umat Muslim. Bagaimana tidak mereka menetapkan dengan buta-buta sebagai hari mualaf nasional. Tentu saja ini adalah ada U di balik B, dan ada maksud tertentu yang selalu ingin mengganggu umat Kristen. Seperti apa komentar Bang Ade Armando berikut videonya.
Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. And Happy New Year. Tapi belum New Year. Oh iya. Jangan copyright ya. Oh iya. Kita cuma Semangat nyanyi, cuma mengucapin selamat Natal dan Tahun Baru untuk teman-teman yang katanya warga Jakarta sekarang pada berbondong-bondong ke Jogja ya. Selamat liburan ya, teman-teman. Oh iya. Bukan kembali Iya. ya. Bali justru sepi, Bang. Iya, Pada ke katanya. Jogja, ke Bandung, ke Puncak ya. Selamat Terus menikmati macet liburan. parah. Iya. Di- Liburan yang ramai ini. Tapi aku agak senang karena beberapa hari ini pas Natal udah banyak teman-teman aku yang ngucapin selamat Natal ke teman Yeay. Kristennya. Cuma memang Bang masih aja ada oknum-oknum yang menggaungkan ngucapin selamat Natal itu haram. Yang positif dulu dong. Yang positif dulu boleh. Kalau yang positif itu di Jakarta tahun ini itu perayaan Natal meriah banget, Bang. Banget. Itu di sekitaran sepanjang Jalan Sudirman sampai Bundaran HI itu dekorasi-dekorasi Natal tuh bener-bener megah banget. Bener-bener jadi spot-spot foto untuk ya di situ kalau misalnya penonton lihat ya. Kalau penonton lihat videonya itu banyak yang berhijab juga, ibu-ibu Yang gitu, enjoy banget enjoy gitu sama acaranya, ya. dekorasinya. Sama ada di depan Efek Sudirman tuh ada Christmas Carol ya. Itu Ya, Iya. Christmas Carol. yang didatengin sama Pak Rano Karno. Sama ada Pak Pramono juga. Sebelumnya Pak Pramono. Iya. Terus belakangan Rano Karno juga. Iya, datang dia ada sana. di sana dan rame banget, itu beneran padet banget di situ. Mereka happy merayakan Natal. Mall-mall juga banyak dekorasinya tuh, Bang. Ada yang paling viral tuh Pacific Place. Itu orang sampai ngantri di eskalator buat foto. Emang indah banget gitu. sih, keren banget itu. Iya, di eskalator ada dekorasinya. Central Park juga pohon Natalnya bagus banget gitu. Cuma ya memang ada anomalinya lah satu gitu. Tar dulu, jangan anomali dulu. Jangan dong. anomali dulu. Kita lagi gembira-gembira dulu. Lagi gembira nih. dulu. Happy aja Nah, dalam dulu. hal ini memang harus diapresiasi lah. Apresiasi ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Pramono, Pak Pramono, menurut iya. saya kan Pak Pramono itu dengan sengaja lah, dengan berani lah mengatakan bahwa Jakarta harus menjadi lokasi perayaan Natal yang Christmas Carol-nya itu Iya. nyanyi rame-rame Rame-rame, benar. di Paduan suara. Bundaran HI dan segala macam. Dan yang ikut, yang terlibat di dalamnya bukan cuma orang Kristen, Iya, Karena iya. kan tuh kayak ada pertunjukan musik, maksudnya Iya. yang lagu-lagu jingle lah gitu. Iya. Itu yang Iya, iya, benar-benar bisa yang siapapun. ya yang cewek-cewek berhijab, aku ngeliat di situ kayak enjoy aja gitu. Enjoy ya, Iya. ikutan nyanyi Joget. gini-gini. Ini kan luar biasa ya. Iya. Dan bukan cuma di Jakarta sih sebenarnya. Kan ada juga di Di mana? Semarang. Jadi Semarang. di Dusun Tekelan itu ada gereja namanya Gereja Pantekosta Indonesia El Shaddai. Nah itu tuh warganya itu bener-bener yang kayak ngantri baris panjang gitu, cuman buat ngucapin selamat Natal sambil dirangkul gitu. Dan itu yang ngucapin umat Islam sama umat Buddha. Dan itu katanya udah turun temurun. Udah, iya, udah. Jadi tradisi. kayak mau Waisak ke mau Idul Fitri itu tuh biasa Sama, ya? sama Iya, kayak iya, selamat iya. Idul Fitri, selamat Waisak kayak gitu-gitu. Iya. Jadi kayak oh my god, adem banget banget. Aduh, Karena benar-benar sampai Iya, iya, ngantri banget, ngantri Iya, yang iya, iya. Iya, benar. Dan mudah-mudahan daerah lain juga begitu ya. Tapi kamu mau nyebut anomali tadi apa? Iya, jadi salah satu mall yang namanya Gandaria City Di Jakarta nih, Jaksel kan, anak-anak Jaksel suka ke Gandaria City. Jadi gimana ya, mall-mall lain kan dekorasinya bagus-bagus tuh, Bang. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Nah, di mall ini dekorasinya itu kapibara pakai topi Natal. Apa tapi itu kapibara? kapibara tuh hewan. Oh. Hewan kapibara. Tulisannya Merry Kapibara. Bukan Merry Christmas. Akhirnya adalah salah satu influencer yang dia bilang, ini kok janggal ya Gandaria City ini ya. Merry Kapibara. Kan Christmas. Merry Chris C Kapibara gitu, sampai dia bikin kayak gitu. Akhirnya rame lah di sosial media pada marah-marah. Siapa nih yang apa sih ibaratnya ngide ini siapa sih? Gandaria City kan? Gandaria City, iya. Jadi pihak Gandaria City-nya tuh kayak dimarahin. Lo nggak boleh ngomong selamat Natal apa gimana kayak gitu. Karena nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Akhirnya jadi Merry Kapibara gitu. Tapi jawab nggak? Tapi nggak lama diganti katanya jadi Christmas, cuman dekorasinya masih kapibara. mungkin Tulisannya aja yang positif aja Christmas. kapibara lahir pada tanggal 25 Desember. Itu nggak ngerti dekorasinya kapibara semua. Kipas tinggal. Gitu. Enggak ya? Gitu. Itu salah satu sorotan anak-anak Jaksel ya. Karena kan emang Natal tuh mungkin entah Bang Ade sama Egra tahu atau enggak, biasanya Natal tuh identiknya sama rusak. Jadi kayak Iya, rusak. Ya, mungkin bosan rusak kapibara gitu. Diganti. Kapibara aja gitu kan. Kalau di Tangsel kan ada di BXC Mall, Bang, dia ada apa sih, pohon Natal, cuma ada kartunnya memang. Bang Ade tahu Tahi Lalats nggak? Oh, Ada pokoknya iya, kartun tahu, kartun iya. lokal Tahi Lalats itu ada tuh, karena mungkin kerjasama sama si Tahi Lalats itu. Bikin apa dia? Dia bikin pohon Natal, cuman ada karakter Tai Lalatsnya muter-muter oke, gitu. oke, Itu seru banget. Tapi Merry Christmas ya, bukan Merry Tai Lalat, bukan. Merry Christmas gitu. Jadi nggak janggal. Tapi emang tahun ini tuh luar biasa ya. Meriah sih. Meriah. Iya, meriah. Meriah, dan saya merasa ini sebuah
perkembangan yang sangat positif dalam hal toleransi kita, ya, persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Nah, tapi kemudian tadi Egra juga menyebut nggak selalu yang baik-baik aja nih. Ada juga yang bilang bahwa tadi Egra menyebut kata oknum. Oh ya, yang menggaungkan ya, yang masih terus menggaungkan. Gimana? Jadi sebenarnya ini tuh videonya Felix Yao, Ustadz Felix Yao, Bang Ade kenal? Tahu dong. Iya, jadi ini Kan video terkenal dia itu. Mualaf kan? Apa? Iya, mualaf. Mualaf. Ini Iya, mualaf. video monolog dia tahun 2022, tapi diposting Oh. lagi nih sama Tafakuh Ilmi. Oh, jadi ini bukan video baru. Bukan, Oh, jadi lama. diposting. Jadi kayak digaungin ulang Iya, gitu iya. loh, pas banget tanggal 25 Desember. Oke. Di situ Felix Yao ini ngomong kayak kalau misalnya ngucapin selamat Natal itu tuh jadi masalah katanya, karena kan umat Kristen itu ngakuin Yesus Kristus ini Tuhan. Sementara di Islam itu Yesus Kristus ini Isa Al-Masih, yang dimana itu cuma nabi dan rasul, jadi berbeda sama keyakinan kita. Jadi kalau misalnya kita ngucapin selamat Natal, sama aja kayak kita tuh mempercayai kalau Tuhan Yesus ini Tuhan gitu. Menurut si Felix Yao ini. Jadi salah. Nah, terus ada jamaahnya lagi kan yang nanya, kalau misalnya ada yang beralasan misalnya cuman kasih selamat Hari Raya ya, itu juga tetap salah katanya. Karena ya sama aja mempercayai kalau dia nih Tuhannya Kristen nih, Tuhan itu adalah Tuhan Yesus gitu, menurut si Felix Yao. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan ya. Ya. Terus dia juga ngutip surat Al-Ikhlas lah, yang Huwallahu Ahad, yang ya tiada Tuhan selain Allah lah intinya. Allah tuh cuma Tuhan yang umat Islam. Jadi dia bilang kalau misalnya ada baiknya sebagai umat Islam kalau ada hari raya udah diem aja gitu. Menurut video itu diem aja. Nah, itu tuh juga memantik netizen ya, karena netizen kan udah mulai sebel kayaknya. Enggak sebel sih kayak. Iya, akhirnya netizen ada juga netizen Islam yang Muslim juga, dia tuh komen kayak, ya saya ngucapin tuh cuman untuk kerukunan aja, toleransi gitu. Ada juga yang akhirnya umat Kristen tuh marah gitu. Udah deh nggak usah ngucapin, ngapain sih jadi repot gitu. Karena kan kayak misalnya mungkin ada beberapa kayak orang Kristen ditanya gimana nih pendapatnya gini-gini. Kita tuh Bang sebenarnya kayak dari kita sendiri. Kita tuh nggak ada dalil-dalil gitu. Kita tuh mau ngucapin selamat Waisak ya, selamat Idul Fitri ya, selamat yang lain-lain. Ya pure karena kita kayak kita turut bersenang gitu. Gila Idul Fitri keren banget, ya Waisak keren banget dan lain-lain gitu. Kalau misalnya ditanya ada nggak ayat Alkitab, nggak ada dalilnya, nggak ada di kita ya, nggak ada yang kita tuh memang pure ingin happy, ingin turut bersenang kamu merayakan Idul Fitri atau hari raya lainnya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya perasaannya gimana kalau ada orang yang ngucapin Natal haram, bodo amat, nggak perlu kayak terserah lu deh. Iya. Tapi itu dengan nada sebel sebetulnya. Iya, tapi kayak maksudnya ya udah, lu kalau memang nggak mau mengucapkan ya udah, itu apa ya, there's nothing kayak maksudnya nggak peduli kita gitu loh kayak. Tapi kalau nggak salah kan itu argumennya adalah bahwa mengucapkan selamat Natal itu adalah menyetujui atau mendukung atau membenarkan Yesus itu Tuhan. Yesus Tuhan. Dan karena itu dia sebut sebagai kafir gitu ya. Kan Natal aja masalah kata dia. Natal aja dikatain perayaan syirik kan. Jadi ya itu siapa yang bilang? Itu dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh kalau nggak salah. Jadi yang waktu kan ini lagi rame-rame bencana ya. Terus ada satu video itu dibilang kalau misalnya jadi mereka yang mengatasnamakan tokoh agama dari organisasi itu bilang kalau kami menolak adanya peribadatan di wilayah Aceh dan Sumatera dan sekitarnya karena lagi bencana bla bla bla. Terus adalah terselip kalimat karena perayaan Natal itu adalah perayaan yang syirik gitu. Aduh. Jadi ya terserah sih lu mau nganggep apa. Ya udah nggak bisa komen lagi nih kita. Enggak, saya mau bilang itu sangat tidak menyenangkan kan kalau misalnya kita sebagai orang Islam nih dibilang sebagai orang yang syirik, orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang murtad atau apapun ya. Kan itu semestinya tidak dilakukan. Tapi kembali dulu ke cerita tadi. Salah satu orang yang juga ngomong tentang negatif tentang Natal itu kan Abdul Somad ya? Ya, ada. Cuma cuplikannya itu aku nggak ketemu. Tapi intinya ya memang sebenarnya tokoh-tokoh yang kayak bahkan sekelas si Khalid Basalamah pun juga ngelarang gitu kayak pengucapan selamat Natal karena memang almost same kayak alasannya tuh almost same reason kayak kalau lu ngucapin ya lu mengakui Yesus sebagai Tuhan istilahnya gitu kan. Kita enggak, kita kan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Oke. Nah, ini buat penonton ya, saya ulang saja bahwa kami ini beda agama nih. Saya sama Egra itu adalah Islam, Cindy ini adalah Kristen. Ya. Selamat Natal Cindy. Terima kasih. Nah, di tim produksi ini ada 2 orang di ruangan ini, ada 1 Kristen namanya Eno.
Dia senyum-senyum nih. Saya nggak bisa ambil kamera. Satu lagi Lukman. Nah, nama Lukman kayak nama Islam lah ya. Iya lah, pasti. Jadi kita tuh multi agama sebetulnya di sini. Iya. Nah, kamu sendiri, Egra, kamu dulu itu atau sekarang bahkan itu mengucapkan Selamat Natal nggak? Pernah ada masanya aku tidak boleh mengucapkan Selamat Natal. Pas kecil tapi ya pas SD. Kayak aku bergumam jingle bell aja nggak boleh Dimarahin? Iya. Oleh? Orang tua waktu itu. Oke. Iya. Stop, itu lagu orang Kristen gitu. Tapi ya lama-lama pas udah SMP ya udah, maksudnya mama juga udah terbuka kan, udah pikirannya udah terbuka gitu, orang tua gitu udah terbuka, gak apa-apa. Akhirnya ya udah tiap Natal ngucapin Selamat Natal ya gitu. Kalau di sekolah? Enggak ya? Baru pas kuliah kayaknya ngucapin Selamat Natal karena enggak, maksud justru saya mau nanya. Oh iya. Selama SD, SMP, SMA itu orang-orang saling mengucapkan Selamat Natal nggak? SD, SMP Islam semua. Oh, sekolah Islam ya? Iya, kalau SMA mungkin ada beberapa. Dan Selamat orang Natal, masih Selamat Natal. Ya. Bagus dong. Ya, tapi masih perdebatan pas aku masa SMA, jadi nggak semuanya ngasih Selamat Natal ke dia gitu. Iya. Teman yang Kristen. Sini teman-teman Islam mau mengucapkan Selamat Natal nggak? Aduh, kayaknya punya teman Islam nggak? punya teman nggak sih gue? Jangan sedih. Enggak, emang kayaknya sih ngucapin enggak, cuma karena mungkin memang enggak terlalu dekat juga, jadi kayak tapi ada yang ngucapin, tapi mostly sesama ini sih Kristen. Sesama Kristen. Ya makanya, jadi ya saya cerita aja tentang Selamat Natal ini ya. Jadi Selamat Natal itu dulu ya, ketika saya masih kecil, saya kan udah tua nih, lahir tahun 61 ya. Ada sampai tahun 70-an gitu ya. Barangkali bahkan sampai tahun 80-an ketika awal kuliah gitu ya. Itu sebetulnya mengucapkan Selamat Natal adalah sebuah hal yang lazim. Biasa-biasa aja kita mengucapkan Selamat Natal. Bukan hanya biasa-biasa aja, bahkan semacam seperti keharusan lah. Kita merasa bahwa kita harus mengucapkan Selamat Natal kepada teman-teman kami yang beragama Kristen. Nah, memang ketika saya dari SD sampai SMA tuh jumlah siswa Kristen itu sedikit. Bahkan barangkali bisa dibilang di bawah 5 lah ya. Dalam satu angkatan gitu ya. Hanya ada sekitar barangkali 5 orang yang Kristennya. Tapi itu pun kita kasih Selamat Natal. Nggak ada hambatan, nggak ada persoalan, bahkan dia sangat baik gitu. Dan saya punya teman-teman yang beragama Kristen ya, pada saat Natal itu atau di hari-hari menjelang atau sesudah Natal itu ya kita datang ke rumahnya gitu, ketemu, kasih selamat, bla bla bla, everybody happy lah ya. Tapi memang sejak tahun 90-an ada semacam kampanye against Selamat Natal ya. Mulai itu ada pernyataan-pernyataan haram loh mengucapkan Selamat Natal, yang sebetulnya ini dimulai oleh sebuah fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 70-an, yang waktu itu ketua Majelis Ulama Indonesianya itu adalah Buya Hamka namanya. Buya Hamka ini sangat toleran orangnya, sangat terbuka dalam hal hubungan antaragama, dan dia sebetulnya tidak pernah mengucapkan Selamat Natal. Dia tidak pernah mengatakan haram mengucapkan Selamat Natal. Lalu kenapa dia dibilang sebagai orang yang menganjurkan pelarangan Selamat Natal? Sebenarnya urusannya sederhana. Waktu itu Buya Hamka itu ditanya, kalau orang Islam boleh nggak sih ngucapin Natal? Bukan itu, justru ikut merayakan perayaan Natal gitu ya, ibadah Natal. Nah, jawabannya Buya Hamka adalah sebetulnya clear. Kalau hadir dalam perayaan Natal, jangan ikut beribadat. Saya tanya deh sama kamu, misalnya dalam sebuah acara perayaan Natal, ada nggak bagian-bagian berdoanya? Ada, pasti ada. Nah itu puji-pujian kan ya. Nah itu yang kata Buya Hamka, jangan ikut yang itu. Kalau ikut cuman rame-ramenya ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau dia sampai ikut puji-pujian, jadi ibadahnya ya. Ibadahnya. Nah kenapa itu dikeluarkan? Karena waktu itu ada banyak, waktu kan agama tuh belum kuat-kuat amat di Indonesia ya. Jadi ada perayaan-perayaan Natal di berbagai kementerian gitu ya, lembaga-lembaga negara, dan itu kayak nggak ada batas tuh antara di mana lo boleh ikut, di mana lo sebaiknya diem aja. Nah karena itulah keluar pernyataan itu dari Buya Hamka. Nah pernyataan Buya Hamka yang sebetulnya sangat moderat ini, itu kemudian di spin, disalahgunakan lah ya, maksudnya disalahartikan dan dibelokkan. Kalau salah arti kan cuma sekedar orangnya salah ngerti. Saya sih merasa bahwa memang ada orang menyalahgunakannya untuk agar hubungan antara orang Islam dengan orang Kristen itu renggang, tidak lagi akrab. Jadi dikatakan pada tahun 90-an itu, padahal jaraknya jauh tuh,
Buya Hamka mengeluarkan tahun 70-an. 70. Ini tahun 90-an nih. Haram. Sampai akhirnya. Padahal ya, kalau kamu tanya nih, kamu pelajari, kamu cari, ada nggak? Tadi kan Cindy udah bilang kalau orang Kristen tuh nggak pakai ayat gitu kan. Kalau orang Islam biasanya menyebutnya ada perintah kan, dalil gitu. Tapi dalam kasus pengucapan selamat Natal ini nggak ada satupun sebenarnya ayat Al-Quran. Gini, ayat Al-Quran kan dianggap sebagai kata-kata Allah ya. Satu lagi kata-kata Nabi, namanya hadis. Ya. Nah, tidak ada satupun ayat Al-Quran, tidak ada satupun hadis yang mengatakan bahwa yang menunjukkan bahwa Nabi atau Allah pernah melarang pengucapan selamat Natal. Gak ada. Ya, kamu tahu kan? Gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Jadi ini ngarang-ngarang orang nih. Ngarang-ngarang dia bilang haram. Padahal ya nggak ada. Padahal nggak ada. Terus kalau gitu siapa yang ngomong begitu? Ada ulama-ulama di Saudi Arabia. Oh, yang waktu itu masih konservatif mungkin ya, masih. Ya kalau sekarang kan udah sangat liberal nih. Liberal. Ya kan, Saudi. Kalau masa itu masa keras banget yang disebut Wahabi itu. Nah, orang-orang Wahabi ini memang apa-apa dilarang. Orang pakai harus cadar, orang harus ini, orang perempuan nggak boleh keluar kerja tanpa izin dari suami atau apalah gitu ya. Nah, mereka yang melarang pengucapan selamat Natal nyampe ke Indonesia. Diikutin karena kan mungkin kiblatnya sana gitu kan, iya kan, maksudnya Islam. Haji kan ke Arab. Iya kan. Nabi Muhammad kan orang Saudi, orang Arab lah gitu ya. Maka selalu merujuk ke sana, dan ketika itulah dikatakan bahwa itu haram. Makanya waktu itu kalau kamu berani-berani mengucapkan selamat Natal, orang Islam, itu kamu pasti akan dibilang, kok lo mengucapkan selamat Natal sih? Itu kan kafir, mereka tuh kan kafir. Dan sekarang tuh berubah banget Arab karena literally udah ya perayaan Natal udah diizinin. Bahkan orang-orang Muslim udah jual toko-toko kue khas Natal. Iya. Jadi kayak beda banget. Sekarang Tapi masa itu tahun 2000-an masih kuat tuh. Ini tuh 2020 ke atas. Aku dulu ngucapin selamat Natal di status WA gitu, dimaki-maki bang. Ngapain ngucapin selamat Natal? Murtad aja sekalian. Nah itu logikanya di mana coba? Ya biar gimana pun kan gini ya. Orang Kristen memang percaya bahwa Yesus itu anak Tuhan. Iya. Ya. Kami nggak percaya. Ya udah dong. Iya. Emang kenapa? Itu kepercayaannya orang-orang Kristen. Kami tidak percaya. Ini sama aja dengan begini. Kamu percaya nggak Nabi Muhammad tuh adalah nabinya Tuhan yang dikirim oleh Tuhan? Enggak. Ya, pasti enggak lah. Wah, itu kan emang ajarannya beda. Iya. Ada Islam, ada Kristen. Ya. Sama aja dengan agama Konghucu lah, dengan Hindu-Buddha, kan beda-beda. Sebenarnya logikanya tinggal dibalik aja sih. Kalau misalnya aku ngucapin Idul Fitri, berarti aku percaya kalau Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Iya. Dan enggak kan? Ya enggak usah gitu. Logikanya di mana? Cindy adalah seorang pemeluk Kristen. Dalam agama Kristen diakui bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Oke? Kemudian pada suatu hari tanggal 25 Desember, Cindy itu merayakan hari Natal. Saya temannya Cindy. Saya senang kan bahwa Cindy sedang merayakan hari Natal. Terus saya bilang, Cindy selamat hari Natal ya. Kenapa orang-orang itu tiba pada kesimpulan, artinya kita ini mengakui Yesus anak Tuhan? Ya enggak dong, ini soal keyakinan aja. Iya. Memang itu keyakinan kamu, ini keyakinan kami. Kenapa itu harus dipersoalkan kan? Aku jadi keinget kata-kata, jadi Kang Deddy ini pernah ngisi. Deddy mana nih? Deddy Mulyadi KDM. Iya. Jadi tuh waktu acara Natal itu dia datang ke gereja Katolik Santo Paulus atau apa di Jawa Barat gitu. Terus dia kayak sebenarnya dia bukan khotbah, dia cuma kayak nyampein pesan toleransi. Kalau misalnya kenapa sih orang-orang yang larang Natal tuh kayak sebenarnya orang yang kayak kesannya ini banget, kayak anti banget toleransi, karena mereka tuh takut iman mereka goyah kan, katanya gitu. Jadi kayak istilahnya makanya banyak banget pelarangan ibadah di mana-mana karena takut imannya ini kegeser gitu, kata Kang Deddy. Jadi ya Kang Deddy kan orang baik lah ya. Dia nggak mau bilang bahwa itu pikiran orang-orang aneh gitu. Nggak, jadi nggak logis juga dong ya. Saya mengucapkan selamat Natal. Apakah iman saya menjadi goyah? Enggak kan? Ya, pasti enggak lah. Enggak, makanya tiap hari sholat. Saya tiap hari sholat. Kan saya cuma ngasih selamat. Ini kan mau Natal udah. Natal ya. Makanya kalau ditanya Cindy ekspresi, enggak, emang kayak itu terserah lu deh. Enggak, akibatnya ujung-ujungnya Kayak dia capek sendiri gitu. Teman-teman Kristen ini yang baik-baik ini nggak marah. Dia berusaha mengatakan, gua nggak usah marah, terserah lu aja. Tapi itu kan sebenarnya sebuah ekspresi
keputusasaan lah. Kayak udah capek Udah gitu capek. menghadapi polemik-polemik. Boleh nggak ngucapin Natal, haram nggak, ini nggak. Sampai aku ada lihat video TikTok ibu-ibu bang, ibu-ibu berhijab gitu, lagi live gitu, terus dia ngucapin selamat Natal ya gitu kan, terus dihujat lah sama orang-orang Muslim ini yang emang tanda petik ya, oh nanti murtad, terus nggak apa-apa saya ngucapin selamat Natal, apa murtad? Asyhadu alla ilaha illallah, oh saya masuk lagi, sampai kayak gitu. Enggak, itu ibu itu luar biasa menurut saya. Logikanya kan gini, gara-gara ngomong itu gue murtad, ya udah gue murtad aja, terus gue masuk lagi ke Islam. Asyhadu alla ilaha, kan gampang masuk Islam tuh, sesederhana itu, nggak kayak masuk Kristen atau masuk Katolik. Itu kan berat ya, ada ini, ada upacaranya, pendidikan khusus, ada pendidikan khusus. baptis. Kalau menjadi Islam tuh gampang, syahadat aja selesai. Jadi kenapa juga kalian pada takut ini murtad-murtadan? Terus juga kalau Bang Ade sama Egra tahu tuh yang katanya hari mualaf sedunia. Oh iya. Kayak mau menyaingi Natal. Ayo kamu ceritain. Itu ada Refli Harun loh bang yang ngomong. Ya gimana? Aku nggak tahu persis kronologinya gimana, cuman tiba-tiba hari mualaf sedunia ini lagi digaungkan viral banget sama beberapa tokoh. Nah salah satunya Refli Harun ini. Jadi kayak istilahnya sih katanya hari mualaf sedunia ini kayak mau menyaingi hari Natal, kayak lihat nih lo hari Natal ngerayain orang-orang Kristen, lihat nih hari mualaf sedunia orang Kristen banyak yang masuk Islam kayak gitu, kayak mau berlomba-lomba gitu. Iya. Cuma sih sepi-sepi aja maksudnya. Iya kan maksudnya. Dan terus terang terkesan bodoh sih. Iya, soalnya kan kalau di research kan nggak ada yang ngeresmiin, kan tuh dunia kan, dunia tapi dunia. Nggak, itu cuma Indonesia. Iya, jadi maksudnya netizen jadi mikir dunia doang, dunia dia doang, dunia dia segitu aja, dunia satu circle-nya. Circle ini aja gitu. Dan itu dan gak ada data resmi, maksudnya data ya berapa yang mualaf kayak gitu-gitu kan gak ada data ilmiahnya. Gak ada, dan buat apa? Lagian mualaf kenapa dirayain maksudnya? Betul. Dan kalaupun dirayain kenapa tanggal 25 gak sih, kan banyak banget. Ada tanggal 1 sampai 31 bang, ada bulan Januari sampai Desember. Ada 365 hari yang kenapa Anda memilih 25 Desember? Itu dia. Karena mereka ingin menghina Kristen. Ya, tapi yang kamu bilang tadi. Dan bukan cuma tidak mempan, ini sebenarnya mempermalukan Islam sekali. Apalagi orangnya seperti Refli Harun. Itu terus terang Bung Refli, ini embarrassing banget, memalukan sekali bahwa Anda merasa perlu untuk juga ikut mempromosikan lah ya, mengucapkan selamat gitu. Hari Mualaf sedunia. Mualaf itu bukan sebuah prestasi, itu ya mualaf ada orang tadinya Islam menjadi Kristen. Ya kayak sama halnya Kristen jadi Islam. Dari agama lain jadi Islam atau Kristen. Ya, atau akhirnya memilih tidak beragama atau apapun. Atau bahkan sebetulnya dia Islam tapi dia toh juga nggak percaya betul sama Islam. Dia Kristen tapi dia nggak percaya betul sama Kristen. Ya moderat lah ya, liberal maksudnya. Liberal, moderat, atau bahkan ya misalnya agnostik. Bahkan agnostik kan misalnya, kan banyak sekali pilihan-pilihan semacam itu. Jadi buat apa juga itu dibesar-besarkan, karena yang ada justru kayak mengadu domba kan. Mualaf versus Natal. Kayak ngapain ya? Gak ada kerjaan. Mau memecah belahnya kelihatan banget nih Pak gitu. Cuma ya puji syukur alhamdulillah udah pada melek ya netizen Indonesia sama Hari Mualaf Sedunia ini diserang Bang. Oh diserang malah justru sama netizen. Ini apa nih maksudnya? Karena kalau yang aku lihat kan tuh ramai banget ya di TikTok gitu-gitu, dan itu kebanyakan komentar gue yang Islam malu. Iya. Islam malu. Islam malu. Kita di PIS kan bikin ya. Ya kayak di Pergerakan Indonesia untuk Semua itu di PIS kami juga bikin ya untuk menyerang Hari Mualaf Sedunia, karena memang it doesn't make sense. Itu kayak dibuat-buat sekedar bikin masalah. Ini kayak ini orang-orang Islam yang merasa kalah nih, ya dia udah nggak punya apa-apa, terus dia kepengen ngehantam orang-orang Kristen. Nah dia mencari-cari apa ya yang bisa membuat sakit hati orang Kristen. Mula-mula melarang Natal. Ternyata orang Kristen malah terserah lu gitu kan. Ya udah bikin lagi. Mualaf. Bikin hari mualaf. Kapan ya? 25 Desember. It's embarrassing. Dan bukan aneh sih, dan ironisnya itu tuh udah dari 2018 ya Bang. Bang Ade juga di LAA udah pernah bikin tahun 2022, dan mungkin baru familiar sama Gen Z ini. Gen Z baru gede kan Bang, baru di tahun-tahun ini. Terus kita yang ngeliat yang kayak ngapain sih Mas gitu. Nggak, kenapa 25 Desember kan? Tapi dulu Refli Harun nggak ada kan? Nggak ada. Ini baru sekarang ya? Mungkin ini cuplikannya sih sekarang. Karena ada Refli Harun kan, jadi kayak mungkin. Ya ada tokoh-tokoh lain yang sebenarnya aku nggak tahu namanya siapa. Yang dijelasin tuh cuma ada salah satu ustadz, terus ada Refli Harun, ada satu lagi siapa gitu. Aduh. Sedunia ya dunia dia itu dia. Makanya tadi saya bilang, saya tuh gembira banget dengan misalnya apa yang dilakukan oleh Pak Pramono nih, itu dan Bung Rano Karno ya. Itu kan seumuran sama saya tuh Rano Karno. Oh, mantap. Iya. Semoga bisa dijadiin contoh bagi daerah-daerah lain. Ya,
biar gimana pun kan memang Jakarta tuh bisa jadi center lah ya, Iya. pusat yang menetap, yang mengarahkan model kita apa nih tahun ini gitu ya. Nah mudah-mudahan nih tahun ke depan udah makin terbuka lagi orang. Bener, dan nggak ada lagi pelarangan-pelarangan Natal. Soalnya aku lihat kan video-videonya Mas Pram ini dia nyalam-nyalamin apa sih orang-orang di gereja gitu. Iya, iya. Ada pelarangan Natal? Enggak, kalau di Jakarta mungkin. Di Jakarta nggak? Ada. Di daerah lain. Oh, di mungkin. berbagai daerah lain masih Pasti terjadi. masih ada. Ya kan, nggak semua orang pinter sih ya. Ih, Iya, dan ya bersyukurnya sih walaupun itu ya nggak tahu ya apa masih banyak atau enggak, cuman sekarang aku senangnya makin banyak orang yang akalnya dipakai gitu. Iya. Jadi kayak makin Iya. maju dan Iya. pikirannya nggak beban. Saya gitu. sebagai muslim tuh juga ikut bahagia. Karena buat saya tuh artinya makin banyak orang Islam itu yang toleran. Makin Iya. banyak orang Islam yang pikirannya juga terbuka, ya. Dan kita melihat saudara-saudara Kristen sebagai saudara sebangsa ya. Kita mungkin bukan saudara seiman ya, Iya. tapi kita saudara sebangsa. Sama teman-teman Hindu, sama teman-teman Katolik, sama aliran kepercayaan. Kita semua adalah sesama umat manusia yang ada di Indonesia. bener. And we are family. Betul. Oke? Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Iya teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai akhir video ini, dan tentu saja dari awal sampai akhir video ini kiranya bisa menjadi perenungan lagi-lagi, terlebih bagi umat muslim saya mengatakan secara khususnya, karena tahun 2025 ini adalah tahun yang sangat istimewa menurut saya, karena Bung Karno, Pak Rano Karno sudah berani mempublikasikan secara terang-terangan Natal nasional di Jakarta yang begitu meriah, dan tentu saja akan menuai pro dan kontra dari perayaan Natal ini yang cukup meriah, karena bukan hanya umat Kristiani yang hadir, tetapi saya melihat begitu banyak antusias warga umat muslim yang juga ikut merayakan Natal di Jakarta yang dirayakan dan dihadiri oleh Pak Rano Karno. Tentu saja ini adalah hal yang sangat positif bagi kita umat Kristiani. Natal kali ini adalah Natal yang sangat istimewa, dan bahkan seluruh dunia bersuka cita. Namun ada saja orang muslim yang selalu berkesan kepanasan melihat sukacita Natal bagi umat Kristiani. Bagi kita sebagai orang yang percaya umat Kristiani, kita sah-sah saja siapa yang mau mengucapkan atau tidak itu terserah, dan umat Kristiani juga tentu saja tidak haus akan ucapan selamat dari teman-teman muslim. Perlu catat itu. Namun saya melihat banyak umat muslim yang bahkan masuk ke dalam gereja untuk menyanyi lagu rohani dan bahkan merayakan Natal, dan juga wakil presiden ikut merayakan Natal. Sukacita yang luar biasa. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.